Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini aku mau bikin cookies ala-ala aku ya Bun. Resep ini nggak nyontoh ke siapapun, tapi resep ini adalah yang selalu aku bikin setiap tahunnya. Ini yang aku lagi sangrai adalah tepung terigu dicampur pakai tepung beras. Kenapa pakai campuran tepung beras? Supaya nanti rasa biskuitnya itu lebih crunchy gitu ya Bun. Ukurannya aku cuman pakai ukuran gelas aja. 2 gelas tepung terigu dan 1 gelas tepung beras. Untuk bahan-bahan selanjutnya di sini aku pakai 1 bungkus margarin, merek apa aja bebas. Setelah itu aku tambahkan 2 butir kuning telur ya Bun ya. Kuning telurnya aja, jangan pakai putihnya. Nanti kalau putih-putihnya masuk malah gabletrak jika batu. Dan aku juga tambahkan 1 gelas gula bubuk atau gula halus. Kemudian dikocok-kocok sampai tercampur rata gitu ya Bun. Nah, kalau sudah halus, sekarang tinggal tambahkan kurang lebihnya 1 sendok makan tepung maizena. Nah, ini dia nih yang bikin enak. Aku tambahkan susu bubuk itu lumayan banyak ya Bun ya, mungkin setara dengan 2 bungkus yang sasetan. Ini aku saring ya, supaya yang bergerindil itu nggak ikut ke dalam adonan. Dan setelah itu aku masukin coklat. Ini tuh pasta coklat, kayak selai coklat gitu, rasanya manis, sedikit pahit. Dan cocok banget kalau dibuat choco chips coklat. Kemudian ini aku tambahkan tepung yang sudah disangrai ya Bun ya. Pokoknya tepungnya itu disesuaikan saja. Kalau aku sih bikin cookies nggak terlalu keras ya adonannya. Soalnya kalau terlalu keras itu gimana ya, nanti hasilnya juga bakal keras. Lebih baik adonannya itu sedikit lembek supaya nanti hasilnya juga lebih crunchy dan lebih lembut. Oke, aku coba segini aja dulu tepungnya ya. Kemudian aku ratakan sampai coklat-coklatnya itu juga ikut rata ya Bun ya. Jadi nanti warnanya itu nggak terlalu coklat, nggak terlalu putih juga. Jadi mirip banget sama apa itu namanya, Good Time. Nah, ini udah tercampur. Aku mau lihat dulu teksturnya seperti apa. Kayaknya ini masih kurang ya teman-teman ya, kurang tepung maksudnya, soalnya masih terlalu encer. Jadi aku tambahkan lagi tepung, aku ayak-ayak lagi ya supaya yang bergerindilnya itu nggak ikut masuk gitu. Tapi kan ini sayang Bun kalau dibuang. Jadi diremas-remas aja seperti ini, kemudian disaring kembali. Nah, kalau sekarang udah cukup nih, udah pas banget adonannya. Kira-kira kayak gini ya Bun ya. Kemudian aku masukin coco chips, apa sih namanya lah. Segini aja dulu, kemudian aku aduk-aduk sampai rata. Cobain deh Bun bikin kayak gini, insya Allah anak-anak di rumah pada suka. Karena ini tuh memang apa ya, makanan khusus anak-anak karena banyak coklatnya. Rasanya juga bener-bener mirip banget sama Good Time. Aku tuh kalau bikin kue lebaran pilihan banget ya Bun ya. Tidak semua jenis kue kering aku bikin. Aku sesuaikan dengan keinginan dan kesukaan anak-anak. Karena kalau aku bikin sembarangan, alhasil yang ada nanti tung-tung nama digerumut sirum gak dimakan. Katanya apa? Lendeng alias bosen. Ini adonannya sudah jadi ya Bun ya, simple banget kan Bunda. Pokoknya mah sesimpel itu dapat cemilan yang super enak. Nah, sebelum kita panggang, ini talangnya aku lap-lapin dulu pakai tisu ya supaya bersih. Ya ampun, talang seperti ini tuh dipakainya cuma setahun sekali doang Bun. Padahal bikin kue kering itu gampang banget, tapi nggak tahu kenapa ya, kalau nggak lebaran ya nggak bikin kue. Sama halnya seperti kolak pisang, kalau nggak puasa ya nggak bikin kolak. Padahal puasa itu udah jelas-jelas kita menahan nafsu makan, ya kan? Tapi malah segala makanan dibikin. Tapi kalau hari-hari biasa, malah makan seadanya. Nah Bun, ini sebelum kita cetak-cetak kuehnya, jangan lupa ya talangnya diolesin dulu pakai mentega supaya nggak lengket. Untuk cetakannya aku nggak pakai cetakan apa-apa ya teman-teman. Aku di sini cuma pakai sendok makan aja. Kemudian dibentuk-bentuk. Pokoknya mah nggak rapi juga nggak apa-apa Bun, karena nanti tuh dia bakal mengembang. Kalau Bunda pengen kuenya unyu-unyu, bikin jangan sebesar-besar ini ya. Kalau aku ini bikinnya lumayan gede, jadi nanti hasilnya juga gede-gede biar lebih kenyang gitu. Makan satu juga udah kenyang. Kalau pengen hasilnya unyu-unyu, pokoknya bikin adonan yang setengahnya inilah Bun ya. Aku kan ini bikin 1, kalau Bunda mah jadi 2 lah gitu. Soalnya kalau 1 kayak gini nanti tuh dia mengembang banget. Aku aja ini bikin ini ya, tiba-tiba mengembang terus nempel-nempel Bun. Padahal ya ini aku bikinnya jaraknya lumayan jauh, tapi dia nempel terus kayak perangko.
Dan kalau mau cantik lagi, di atasnya itu dikasih choco chips lagi gitu ya bun ya, supaya choco chipsnya makin banyak dan anak-anak semakin suka. Pokoknya mah aku mah bikin kuenya yang anak-anak pada doyan, karena aku bukan tukang jualan kue dan juga bukan tukang konten bikin kue gitu ya teman-teman. Jadi bikin kuenya ala kadarnya apa adanya, yang penting sesuai dengan budget dan juga keinginan anak-anak gitu. Satu talang kue sudah selesai, mari sekarang kita oven. Aku pakainya oven manual aja ya bun ya, soalnya kalau pakai oven listrik itu kapasitasnya terlalu kecil, jadi muatnya juga nggak terlalu banyak. Nah sekarang aku lanjut ke talang yang kedua. Sama ya bun ya, masih pakai cetakan sendok. Pokoknya biskuit ini tuh selain gampang cara bikinnya, rasanya juga Endolita Sonata banget. Dijamin lah anak-anak pasti pada suka. Siapa sih anak kecil yang gak suka coklat, iya kan? Aku aja udah mama doyan sama coklat. Oke, di skip aja ya teman-teman, ini ceritanya sudah selesai, aku cetak-cetaknya, langsung saja aku oven kembali. Tuh bun, yang atas sampai nempel-nempel, ternyata aku bikin adonannya itu terlalu kebesaran, karena kan adonannya lembek ya, jadi pas dipanggang dia itu mengembang. Coba lihat deh bun, wow, ini tuh cantik dan enak banget rasanya. Udah mirip belum bun sama Good Time? Mirip lah ya, sedikit, sedikit tapi mirip kalau dilihat dari liang sedotan. Tina luhur tangkal kalapa. Tapi kalau misalkan bunda seleranya beda sama aku, misalkan pengen teksturnya bener-bener mirip sama Good Time asli, adonannya boleh ditambahin tepung terigu lagi ya teman-teman. Supaya padat, supaya nggak terlalu encer, jadi pas dipanggang itu bentuknya ya tetap seperti itu. Kalau aku kan tadi adonannya agak encer, jadi pas dipanggang dia itu melebar dan mengembang. Tapi lihat dong bun hasilnya, di dalamnya itu bener-bener garing, bener-bener renyah. Nah itu bun, salah satu rahasianya kalau pengen bikin kue kering yang super crunchy, harus ada tepung berasnya gitu bun. Maaf ya bun ya, ini aku lagi nggak berpuasa karena memang lagi penyakit bulanannya wanita gitu. Dan Masya Allah ini tuh Endolita Sonata banget. Tapi jujur ya bun ya, lebih enak lagi kalau bawahnya coklat kayak gini nih. Bukan gosong ya, tapi coklat banget, mateng banget. Karena rasanya itu lebih garing dan lebih renyah. Alhamdulillah ya, 2 loyang sudah mateng. Nah sekarang kita lanjut loyang ketiga, keempat, dan seterusnya. Pokoknya mas sampai habis. Gampang banget kan bun caranya. Pokoknya bunda di rumah wajib coba dan kasih tahu ya rasanya ke aku seperti apa. Nah ini choco chips yang di bawah itu aku pindahkan ke yang atas, dan di bawah aku panggang adonan yang baru. Nah ini dia bun, detail kuenya tuh bolong-bolong gitu kan bun ya, kayak yang pakai pengembang gitu, tapi ternyata enggak bun, padahal enggak bun, aku enggak pakai pengembang sama sekali. Tadi bahan-bahannya itu real seperti itu, enggak aku tambah-tambahin apapun sedikit pun. Nah kalau adonannya lembek jadinya kayak gini nih, lebih crunchy, terus bolong-bolong, pas dipatahkan juga dalamnya itu berongga-rongga, tuh bener-bener renyah banget bunda, coba lihat tuh, ya kan? Bolong-bolong gitu loh bunda, enak banget ini rasanya. Nah setelah biskuit Good Time-nya dingin, sekarang kita segera masukkan ke dalam kulkas, toples maksudnya. Supaya nggak melempem bun, tapi ingat ya tunggu sampai bener-bener dingin. Karena kalau nggak dingin takutnya nanti teksturnya itu malah berubah menjadi lembek alias melempem. Satu adonan kayak gini tuh jadi 2 toples tinggi seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau kuenya kecil-kecil nggak jadi 2 toples, paling juga 1 toples setengah. Tapi karena ini kuenya badik-badik alias gude-gude, jadi cukup 2 toples. Tuh bun disusun kayak gini aja. Tampilannya nggak apa-apa, nggak cantik. Yang penting rasanya bung. Yuk coba ya di rumah ya. Terima kasih banyak ya bunda udah ngikutin kegiatan aku hari ini bikin kue. Dan bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.